Halo Sobat Dukcapil, kembali lagi di salah satu program Swarga Loka, yaitu Mata Swarga Loka. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Tentunya di episode kali ini aku tidak akan sendirian, aku bersama seorang narasumber yang pastinya nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-list nih oleh tim seputar Admin Duk. Mari kita sapa dulu dan kita kenalan. Halo Mas Rosi. Halo Kak Rehan. Kita ketemu lagi nih Mas untuk menjawab ketemu. pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil. Siap. Udah siap nih Mas pertanyaannya? Sangat siap. Ya, sudah siap menjawab ya berarti ya. Jadi mungkin yang belum tahu Mas Rosi ini adalah staff dari CRM ya Mas ya. Jadi CRM ini adalah Customer Relationship Management. Tugasnya apa Mas salah satunya? Memberikan informasi dan memberikan kalau ada keluhan kita memberikan jawaban, kalau ada masalah kita memberikan solusi. Kalau bisa, kalau nggak bisa kita ajukan ke pimpinan kita. Kayak gitu ya Sobat Dukcapil. Oke Mas, sekarang udah siap nih Mas jawabnya ya Mas? Siap. Oke, kita langsung pertanyaan yang pertama nih Mas. Oke. Tentang akte kelahiran. Ya. Dari Ratna_Dewisa. Kak, mau tanya dong, saya mengurus akte kelahiran anak saya lewat aplikasi KNG. Udah ngisi data, ada pemberitahuan data udah selesai, cuma saat mau unduh e-kitir, ada warning terjadi kesalahan, harus verifikasi nomor HP dulu. Lalu kalau kayak begitu, saya harus kayak gimana ya? Yang saya lakukan selanjutnya apa? Jadi gini Kak, untuk aplikasi yang digunakan yang ada di Play Store KNG mungkin itu pakai KNG ya. Kalau aplikasi yang digunakan pakai KNG ini mohon maaf saat ini karena ada peningkatan fasilitas yaitu OTP nomor handphone. Untuk yang aplikasi KNG masih belum diupdate. Jadi sementara jangan pakai aplikasi KNG yang ada di Play Store dulu. Jangan ya. Jadi bukanya pakai apa? Pakai Chrome. Pakai browser Chrome. Nanti dimasukkan aja alamat webnya Klampit, atau kalau nggak tahu bisa cari di Google Klampit New Generation. Nanti di sana ada, tinggal login seperti biasanya. Jadi login username sama password. Nanti di situ ada verifikasi nomor handphone. Nah, ada tombol untuk verifikasi nomor handphone Anda jika belum pernah melakukan verifikasi. Tapi kalau sudah melakukan verifikasi, tidak ada. Langsung ya? Iya, langsung bisa. Tapi kalau belum pernah melakukan verifikasi, pasti ada tombol untuk verifikasi nomor handphone. Nanti begitu dimasukkan alamat nomor handphonenya, kirim ke WA, nyambung ke WA, aplikasi WA. Setelah dikirim nanti dapat kode OTP. Oke, seperti begitu itu. Juga untuk yang iOS. Untuk yang pakai iPhone itu kami sarankan bukanya ada yang bisa pakai Safari, ada yang nggak bisa, tapi banyak nggak bisanya. Jadi kalau nggak bisa coba pakai Chrome. Kalau Chrome pasti bisa. Jadi pakai KNG yang versi web ya Mas ya? Iya, yang yang aplikasi. Jangan yang aplikasi dulu. Karena lagi bermasalah seperti itu. Belum diperbarui. Oh, belum diperbaharui, sorry. Lagi diupdate ya. Oke, lanjutnya Mas. Ada pertanyaan tentang KTP. Siang Pak, Bu, saya mau tanya untuk rekam foto bikin KTP baru di Siola, apa bisa hari Sabtu? Terima kasih. Hari Sabtu bisa. Kita buka setengah hari sampai jam 1 ya. Jadi kita buka dari jam 8 sampai jam 1. Tapi jangan datang jam 1-nya. Karena udah tutup. Udah persiapan tutup datang minta rekam ya. Jadi paling enggak datang jam 12. Nanti tetap bisa dilayani. Jadi apa aja yang perlu dibawa? Cukup membawa kartu keluarga aja. Jadi nggak perlu pengantar RT RW, nggak perlu pengantar kelurahan, langsung aja datang membawa kartu keluarga. Selain di Siola juga bisa perekaman di kecamatan. Jadi bebas dia mau perekaman di kecamatan atau ke Siola. Gitu, Kak Tania tadi ya, bisa di hari Sabtu tapi dari jam 8 sampai jam 1. Sampai jam 1, tapi jangan datang jam 1-nya karena udah persiapan tutup. Iya, persiapan tutup. Betul. Oke, lanjut lagi nih dari Januardi_R. Permisi Min, apakah bisa cetak ulang KTP karena rusak dan perubahan data tapi KTP saya domisilinya Provinsi Kalimantan Selatan. Oh iya, jadi begini, untuk KTP dari Kalimantan cetak luar daerah kita bisa sebenarnya, cuma mohon maaf ada kendala keterbatasan belangko. Jadi karena permohonan yang warga Surabaya sendiri itu ada banyak dan kita tidak bisa memenuhi. Untuk yang luar daerah mohon maaf, jadi yang Surabaya antriannya itu
panjang, apalagi tambahan dari luar daerah. Jadi kami sarankan untuk kakak bisa memanfaatkan IKD aja lebih dahulu. Jadi bisa menggunakan KTP digital lebih dahulu. Walaupun warga Kalimantan pengajuan KTP digital di sini tetap bisa. Iya, tetap bisa. Jadi tinggal membawa kartu keluarganya, nanti bawa KTP-nya, terus nanti kita buatkan IKD-nya. Baik, seperti itu. Ya, sebagai solusi sementara pakai IKD dulu. Jadi sementara pakainya IKD dulu. Iya, KTP gitu. digital mungkin orang umum sebenarnya. Oke, selanjutnya dari Rizal JOC. Ini tentang KIA. Saya menanyakan apakah KIA dari daerah Gresik apa bisa digunakan walau sudah pindah ke Surabaya? Oh ya, kalau sudah jadi warga Surabaya nggak apa-apa, pengajuan aja di Surabaya. Iya, jadi untuk kakak karena sudah menjadi warga Surabaya bisa pengajuan cetak KIA di Surabaya. Pengajuannya bisa pakai online mandiri atau datang ke kelurahan, nanti membawa seperti akta kelahiran si anak, kartu keluarga, terus kalau sudah sekolah membawa rapot sekolah sama foto si anak. Gitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini tentang kakak, kartu keluarga. Dari Rizky Nur _Wahid. Min mau tanya, saya kan baru saja menikah. Syarat-syarat pengajuan kakak baru apa saja? Terus alurnya seperti apa? Iya. Jadi selamat Kak ya untuk pernikahannya. Untuk membuat kakaknya bagaimana? Jadi pertama itu merubah status dulu. Jadi sebelum kawin menjadi kawin tercatat. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara pemutakhiran biodata. Itu nanti dilampirkan surat nikah dan kartu keluarganya. Terus kalau mau ingin pecah dari orang tua bisa, kalau mau sama pasangannya, sama istrinya atau sama suaminya punya KTP bisa. Jadi nanti pecah kakak karena status pernikahan. Dipecah kakak dari kepala keluarga si anak ini karena statusnya pernikahan. Nanti dilampirkan ya saya informasinya tadi itu melampirkan surat nikah sama kartu keluarganya. Nanti membuat kakak baru. Oke, seperti itu Kak Wahid ya. Kita lanjut ke pertanyaan tentang IKD. Mau bertanya, jika merubah nama itu dilakukan di Despanduk Capil atau di kelurahan ya Min? Kebetulan saya mau rubah spasi di nama saya karena tidak sama dengan akte. Terima kasih. Ya, jadi data yang ada di KTP itu mengikuti data yang ada di kartu keluarga. Sedangkan nama yang ada di kartu keluarga itu ambil dari akte kelahiran. Jadi urutannya gitu ya. Jadi urutannya dari akte kelahiran dulu, lalu jadi kakak, jadi dari KTP. Nah, kalau mau merubah yang ada di IKD atau yang di KTP itu berarti yang dirubah di kartu keluarganya. Nanti di kartu keluarga itu cara berubahnya cukup mudah karena hanya merubah spasi aja. Itu cukup membawa akte kelahiran dan kakak lamanya, kakak yang salah itu ya istilahnya. Nah, nanti sama oleh orang kelurahan itu nanti dicetakkan kakak baru yang sudah benar. Nanti otomatis di IKT-nya sudah update. Iya, oke. Berarti sesuai kalau data yang dari kakak terbaru. Jadi sesuai dengan kakak yang masih jadi diganti di kakak dulu, baru nanti di IKD-nya bisa baru lagi namanya. Kelebihannya IKD itu, jadi dia selalu update. Update dia. Iya, jadi kalau kakak update otomatis dia otomatis update. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang NIK dari Ayam Nurul Sabrina. Min mau tanya gimana ya prosedur untuk validasi NIK untuk daftar PPG jabatan? Untuk validasi NIK ya. Jadi NIK. mungkin yang saya tangkap. Jadi saya sempat kenapa saya harus diem itu. Ini apa arahnya kemana gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya cukup segitu nggak ada informasi lain. Jadi mungkin dia itu NIK-nya itu dibuat untuk membuka di web tertentu atau aplikasi tertentu. Itu kok tidak bisa. Terus dia butuh supaya ini bisa dibuka. Jadi gini, kalau dari Surabaya itu kita hanya sampai menerbitkan kartu keluarga yang ada di NIK-nya itu. Nah, nanti kalau semuanya di Surabaya ini nggak ada masalah, tidak terblokir, nanti bisa tahu ditanyakan di kelurahan ya, NIK saya ini terblokir atau tidak, atau bisa telepon ke call center kita di 031 99254 200 untuk tanyakan untuk NIK saya ini aktif atau tidak sih. Nah, kalau NIK-nya aktif nggak ada masalah, berarti yang ada masalah di website yang dia gunakan. Untuk website yang dia gunakan itu
terhubung langsung ke pusat. Jadi mungkin bisa telepon ke pusat di 1500537. Di sana nanti bisa disampaikan di call centernya, NIK saya tidak bisa digunakan di web apa, langsung disebutkan. Nanti biar dilakukan konsolidasi oleh petugas yang dari call centernya pusat. Jadi bukan call centernya Surabaya. Jadi langsung ke pusatnya. Ya, jadi kalau Surabaya kita nggak punya akses untuk mengupdate untuk websitenya ya, yang digunakan. Jadi kita hanya bisa tahunya cuma NIK itu aktif atau tidak gitu aja. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ladiata. Siang mau tanya, urus surat pindah datang itu di kelurahan atau langsung ke Dukcapil Surabaya? Oh ya, jadi untuk pindah datang itu pengajuannya bukan di Dispendic-Capil Surabaya, karena di Dispendic-Capil Surabaya itu tidak ada loket pelayanan. Jadi mungkin banyak orang salah persepsi bahwa kalau di Dispendic-Capil Surabaya ada loket pelayanan. Kita tidak ada loket pelayanan. Yang kita ada di lantai 1 itu loket informasi aja. Hanya untuk menginformasikan aja. Untuk loket pelayanan tetap diajukan di kelurahan. Jadi untuk kasusnya pindah datang ini otomatis pengajuannya di kelurahan. Jadi nanti ke kelurahan datang aja dulu. Jadi jangan minta pengantar dulu ke RT RW. Nanti datang aja ke dulu, sampaikan, Pak, ini saya punya surat pengantar pindah dari daerah asal, minta formulir pindah. Nanti dikasih formulirnya, satu berkas itu dikasih, nanti diisi di rumah. Setelah diisi di rumah, baru dikembalikan lagi di kelurahan. Oke, jadi langsung ke kelurahan, jangan ke Dukcapil Surabaya karena nggak ada pelayanan. Nggak ada pelayanan, kita hanya loket informasi aja. Hanya informasi saja. Iya, jadi kalaupun informasi pun kita bisa telepon ke call center, bisa tanya-tanya sama aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Zaihar Arifin. Sore Kak, mau tanya untuk pengurusan akte apakah sudah tidak bisa online lagi? Soalnya saya sudah buat akun dan udah selesai diverifikasi sama petugas, tetapi tetap tidak bisa. Oh ya, jadi begini, untuk pengajuan akte kelahiran seharusnya bisa online. Nah, itu dia tidak bisanya kenapa? Kita perlu gali kenapa tidak bisa akses akun mandirinya, akun kelampitnya dia. Pertama, kalau sudah diverifikasi akun itu nanti sudah aktif menunya, sudah bisa pilih menu. Cuma ada step sebelum pengajuan, ada step lagi yang namanya verifikasi OTP nomor handphone. Nah, mungkin step verifikasi OTP itu belum dilakukan sehingga pengajuannya nanti ada notifikasi pesan, ada box merah itu bahwa belum melakukan OTP. Jadi kalau sudah dilakukan OTP seharusnya tidak ada masalah, karena di situ nanti ada menu layanan akta kelahiran, bisa dipilih di situ. Oke, ya, seperti itu. Ya, kalaupun dia tetap telepon call center, kalau kesusahan telepon call center, nanti kita pandu. Kalau mentok sejelek-jeleknya sudah nggak bisa gitu ya, datang aja ke kelurahan. Nanti sama kelurahan bisa pengajuan di kelurahan juga atau di balai RW. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Mas ya. Dari Rifdan BL. Oke, untuk persyaratan KTP rusak ganti baru apa saja yang dan prosesnya bagaimana? Ya, jadi untuk pengajuan KTP rusak itu diajukan di kelurahan. Nanti yang perlu dirapikan itu KTP lama yang rusak sama kartu keluarga. Di situ nanti Kak Rehan juga akan disarankan untuk membuatkan IKD terlebih dahulu. Jadi setelah untuk sementara bisa menggunakan IKD-nya sambil menunggu EKTP-nya tercetak. Gitu. Jadi IKD, pakai IKD makanya. Iya, KTP digital. Biar gampang lah ya Mas ya. Oke, selanjutnya pertanyaan soal kakak lagi nih. Kalau kartu keluarga asli hilang, ngurusnya seperti apa? Kalau kartu keluarga yang asli hilang itu bisa pengajuan melalui online mandiri atau di kelurahan atau di balai RW, nama pelayanannya cetak kartu keluarga. Di situ kalau dia hilang berarti melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Terus kalau ada fotokopi kakaknya dilampirkan, kalau nggak ada ya KTP juga bisa. Nanti di sana akan diproses oleh petugas, akan mendapatkan soft file. Soft filenya ini, soft copy-nya ini jangan sampai hilang, disimpan aja. Seperti disimpan di cloud atau di email atau di flash disk atau di mana. Nah, nanti kalau semuanya hilang biar bisa cetak lagi. Jadi kelebihannya yang sekarang itu karena tanda-tandanya digital, kita dapat soft file-nya. Kalau pengurusan di kelurahan nanti dikasih cetak, mau minta softnya bisa, enggak apa-apa. Jadi bawa aja flash disk, Pak, kalau tolong dikopikan sini atau kirim ke WA saya atau kirim ke email saja, seperti bisa dapat soft file-nya. Dapat soft file-nya, boleh diminta soft file-nya. Gitu. Ya.
Oke Mas, gak berasa nih udah pertanyaan terakhir tadi Mas. Ya sudah 15 menit kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, bagaimana Sobat Dukcapil? Apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mas Rosi tadi menjawab pertanyaan kalian? Semoga menjawab ya Mas ya. Semoga aja menjawab. Semoga menjawab. Kalau belum menjawab, telepon ke call center centernya. 031 9925 4200. Di sini ada nggak itu? Di sini ada di sini. Atau bisa ke Instagramnya di @spendukcapil.sub dan Takon Dukcapil ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Terima kasih juga Mas Rosi sudah mau menjawab, sudah mau hadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Sampai jumpa di episode Mata Swarga Loka selanjutnya. Dadah.